mungkin coba berkomunikasi sama penghuni di situ gitu, makhluk gaib di situ. Mediasinya itu dengan cara berarti dimasukkan ke seseorang gitu. Jadi kalau secara rasa kita ukur kekuatannya, itu kekuatannya lumayan bagus, lumayan gitu kan? tinggi gitu. Lumayan tinggi. Saya sendiri belum tahu yang namanya wujud genderuwo itu seperti apa, saya langsung belum ya. Itu yang suka bisa menyamar jadi orang atau jadi kiai gitu, itu dari bangsa itu. Merinding nih, ya kan. Begitu dia masuk setengah, set gitu kan, dia tetap kirain mau bantuin saya nih. Saya diemin, dan saya juga nggak tahu namanya ini kan. Pas giliran dia maju lagi satu langkah lagi, set, sejajar kan, masuk kan. Itu tiba-tiba saya blank, nggak ingat yang saya baca apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Jejak Gentala. Jadi kali ini adalah part lanjutannya. Saya masih bersama dengan Pak Rois, tapi ada bonus tambahan di ujung, yaitu Pak Irman yang sudah pernah masuk juga di Jejak Gentala. Jadi kita sebenarnya 3 sekawan ya Pak. Cuman di sini saya senang sekali Pak, saya paling muda di sini. Jadi kita memang saudara kawan lama ya. Jadi di sini kita ingin melanjutkan cerita tentang apa Pak? Yang gaib-gaib lagi, cerita mistis, tapi yang katanya ada hubungannya dengan Pak Irman juga. Oh iya. Sebagai saksi hidup ya. Oh kayaknya makin seru nih ceritanya, karena ini nggak dialamin sendiri jatuhnya ya, tapi dialami langsung juga sama teman kita yang dengan nama Pak Irman tersebut. Oke, mungkin langsung aja boleh diceritakan gimana ceritanya Pak Rois. Iya. Kalau yang pernah saya alami bareng dengan Pak Irman, itu waktu kejadian di tadi ya, Setu. Oh di Setu. Yang kejadian katanya anak hilang. Ternyata kena prank sekampung. Nah ini waktu saya jalan kebetulan bareng sama Pak Irman. Ya mungkin dari Pak Irman sendiri waktu itu ceritanya gimana? Dari sudut pandang Pak Irman nih. Dari sudut pandang Pak Irman. Ya waktu itu sih mungkin kita ke apa? Kan waktu itu banyak orang di situ ya. Iya. Sekitar kita ke situ jam 12-an lah ya. Iya, 12. Sampai malam itu, sampai pagi, sampai jam 3 pagi. Kita jam 12 lebih tuh. Terus kata Pak Rois katanya, udah kita ke tengah aja. Kebetulan di tengah ada gubuk gitu ya, gubuk gitu kan. Kebetulan ada tempat duduk juga enak. Tempat duduk juga. Jadi itu sebenarnya kita bertiga ya. Bertiga. Kita ke sana ya, terus bertiga apa berempat? Bertiga. Dia bilang berempat Pak Rois, artinya berempat. ada satu orang yang tidak terlihat. Bertiga. Ayo berantem. Suka ini. Pak Irman, saya, Wigi berempat lah kok. Wigi. Ingat saya bertiga. Ada Wigi ikut. Ada Wigi. Iya Wigi. Oh iya berempat ya. Wigi. Ya. Waktu itu kan Wigi kan masih kerja sama tuh. Iya. Hasilin kan. Iya. Berempat. Saya sih cuma ikut aja gitu kan. Cuma Pak Rois yang apa namanya, yang mungkin coba berkomunikasi sama penghuni di situ gitu, makhluk gaib di situ. Mediasinya itu dengan cara berarti dimasukkan ke seseorang gitu. Enggak, jadi kita Pikiran dulu. Kita jikiran dulu di situ, jikiran dulu, terus ya lengkapnya Pak Rois deh, yang lengkapnya. Jadi di mediasinya gimana ngomongnya? Waktu itu saya nggak mediasi, maksudnya kita langsung panggil. Langsung panggil. Jadi setelah kita pikiran, tujuan pikiran di situ adalah satu, penyerahan kita kepada Allah. Jadi seandainya nanti kita mau melakukan ini, kita sudah pasrahkan, ya kan. Jadi minta perlindungan. Nah setelah selesai itu selesai kita pikiran, selesai kan, barulah itu kebetulan kita bawa apa ya? Iya apa buhur ya? Buhur ya. Buhur ya. Nah, kita bakar. Jadi waktu itu kita udah kayak sosokan orang bisa. Jadi kita bakar ya kan. Kita panggil Swaibul Gaib itu kan, tepak, hadir gitu kan. Hadir beneran. Nah itu Pak Irman lihat nggak kehadirannya?
Ya saya sih nggak lihat Atau ya, karena merasakan? saya nggak berani, cuma merasakan gitu. merasakan. Kalau untuk merinding mungkin ngerasain. Merinding banget itu. Kuat. Merinding banget saya itu. Karena Mungkin memang, kalau Pak Irman bisa ngeliat, lari kali. ya lari, lari seterbirit-birit. Kalau yang bisa ngelihat jelas itu si Udin. Karena begitu datang, saya tahu ada di situ. Begitu dia nengok ke atas, begitu langsung nunduk. Si Udin itu. Jadi sempat nyisir ya, set langsung begitu. Langsung nunduk. Itu berarti wajahnya seram gitu ya. Seperti apa sih wajahnya yang Pak Rois lihat? Kalau yang saya lihat ya, saya sendiri belum tahu yang namanya wujud genderuwo itu seperti apa, saya langsung belum ya. Cuman gini, itu gede tinggi, berbulu, ya kan. Cuman bulunya ini agak pirang gitu loh, agak kayak keemas-emasan coklat gitu kan. Jadi kalau secara rasa kita ukur kekuatannya, itu kekuatannya lumayan bagus. Lumayan tinggi gitu. Lumayan tinggi. Setelah saya bakar begitu, karena saya waktu itu bahasanya jangan lemah di depan yang begituan, sampai saya mengatakan tadi, hai makhluk Allah, apakah kamu tidak takut akan Allah? Karena kamu telah mencampuri apa yang bukan urusanmu. Lalu jawab kan, perkara itu tidak ada urusan dengan bangsa kami. Oh ya udah kalau begitu, bahasanya udah selesai kan. Saya nggak lama kemudian sudah kita tinggal tuh, kita pulang ya. Tinggal pulang. Nah, itu lumayan jauh sih, antara dari dataran kan rumah, terus kebun, terus sawah, ke tengah sawah, itu lumayan jauh. Nah cuman yang saya herannya nih, pas itu selesai, saya pulang paginya kan, 9:30 saya mandi di kamar mandi, itu datang. Yang tadi itu, bahasanya begini, woi, ya semalam enak tuh, bagi lagi dong, ya kan? Buburnya. Terus saya bilang, Lagi. semalam saya sudah bilang, itu yang pertama dan yang terakhir, kamu nggak bisa minta lagi, saya bilang. Udah, ya kan? Ya cuman kalau untuk apa ya, kita yang ngalami seakan-akan itu nyata, tapi kalau diceritakan, itu mah hayalan kamu. Bisa jadi begitu ya, kan? bagi orang-orang Tapi yang nggak percaya biasanya iya, gitu. tapi buat saya mengalami itu kok nyata gitu. Maksudnya perasaan kok beneran gitu. Iya. Pengalamannya beda dengan orang yang sebenarnya. Kalau orang kayak halusinasi, menghayal itu dia nggak bisa ngulang-ulang, Pak, kadang lupa karena kan dia menghayal. Tapi kalau kita ngalamin kejadian kan kecatat di memori kita kan, kesimpan, itu bedanya. Nah, oke, cerita yang tadi kena prank kan udah selesai nih, karena udah jelas tuh kena prank bener-bener kan. Nah, ada cerita lain nggak, Pak? Saya lagi makan sawo, ya kan, baru belah begini kan, perasaan kayak anak berdiri nih, tinggi segini Di belakang. iya, woi enak tuh bagi dong ya. Akhirnya apa ya, tadi mungkin sebagian orang bilang, wah musyrik itu katanya begitu, wah katanya gimana. Saya kadang nggak mau ribet ya. Iya. Ya udah kita makan separoh, ya kan. Pas yang sisa separoh, saya kasih seperempat. Nih kalau kamu kepengen nih, makan aja tuh. Udah seperempat saya makan lagi, saya tinggal, ya kan. Mungkin kalau kata orang kan, wah itu, siapa atau gimana ya kan. Nah, cuman karena waktu itu menurut saya nggak mau ribet, ya udah begitu aja. Penting beres kelar. Enteng urusannya kan. Enggak. Nah itu pernah juga tuh kejadian di rumah. Nah kalau Pak Irman sendiri banyak sebenarnya Pak Irman cerita, cuman mungkin ada kejadian waktu kecil saya dulu tuh, sama istilahnya apa ya, kayak tadi kan ada apa yang genderuwo. Saya dulu pernah waktu kecil itu mungkin kelas 1 SD ya mungkin. Waktu itu saya tinggal di Klender. Tinggal di Klender kan waktu itu masih pesawahan tuh, tahun berapa tuh, tahun 70-an lah gitu kan. 70-an. Masih sawah tuh di Klender. Nah ceritanya di tengah sawah tuh ada lapangan besar dan ada makam gitu. Jadi antara perumahan dan lapangan itu ada sawah-sawah gitu kan. Nah situ ada jalan tuh, mungkin lebar 1 meter 2 meter lah ya ke lapangan itu. Nah ceritanya saya tuh pas maghrib, biasalah anak kecil itu
kalau BAB itu ya Iya. di pinggir sawah Di gitu sawah kan. zaman dulu ya, nongkrong Gitu. Pas kebetulan rumah tuh dekat sih gitu kan, cuma ya mungkin berapa meter, 5 meter gitu kan, 10 meter lah. Sama adik itu berdua. Pas maghrib, pas kebetulan juga ada saudara dari kampung kan datang gitu. Iya. Begitu saya di situ BAB nongkrong gitu kan udah mulai agak gelap gitu ya. Ketika lagi nongkrong, lagi ngobrol, tiba-tiba ada yang datang nih. Begitu saya lihat, waktu itu namanya si Bang Buloh itu. Bang Buloh. Tetangga gitu kan. Ngapain di situ, katanya, dia nanya gitu. Saya bilang ya biasa Bang gitu kan. Mules ini gitu kan. Posisi maghrib itu. Terus kata dia gini, ngapain di situ, mendingan di tengah yuk, katanya, enakan di sono, katanya gitu. Terus ngikut. Ya saya pikir karena itu tetangga saya gitu dan saya kenal dekat kan gitu, saya ikut gitu kan. Ya udah ke tengah, kita ke tengah tuh berdua, jadi bertiga sama dia gitu kan, kita ngikutin ke tengah. Jadi di tengah tapi kita di pinggirnya gitu kan, di pinggir lapangan itu. Perasaan sih kita ngobrol sama dia gitu, Jadi ngobrol bertiga gitu bertiga ngobrol aja. Terus kayaknya sih baru sebentar gitu ya. Terus tiba-tiba ada saya bilang, tuh ada yang nyariin, katanya gitu. Begitu saya lihat ke belakang, rupanya orang tua saya nyari-nyari gitu kan, manggil-manggil kan gitu, sambil bawa petromak tuh. Manggil-manggil. Begitu lihat, oh iya tuh gitu kan. Terus udah yuk kita pulang gitu kan. Itu saya pulang gitu kan. Saya nggak inget tuh si Bang Buloh itu. Ketika nyamperin ibu saya, ngapain di situ, katanya. Ini diajak Bang Buloh gitu kan. Nah, kan dia rame-rame tuh. Iya. Mungkin sekitar jam 10-an itu malam. Iya. Jadi dari maghrib jam 10, perasaan baru sebentar gitu. Sebentar masuk ke dalam ya. Udah jam 10 itu. Dicari-cari nggak ada, katanya gitu. Nah, terus kata yang lain yang nyari-nyari, Bang Buloh mak tadi di musola, katanya gitu, ada, katanya gitu. Iya. Nah, tapi saya nggak ingat itu dia ada nggak gitu di situ ya. Cuma waktu itu ya udah kita langsung pulang gitu. Karena karena udah malam ya. Jadi saya pikir itu cuma sebentar doang, tapi ternyata udah lama gitu. Rasanya mah cuma sebentar Sebentar gitu ya. nih baru ngobrol gitu. Beberapa menit gitu ya. Menit. Ternyata sudah jam 10. Itu jam 10. Ya itulah pengalaman yang nggak terlupakan itu. Iya. Dibilang nggak percaya, terjadi. Gitu ya. Jadi mungkin Pak Rois nih agak lebih paham nih tentang hal gitu. Mungkin nggak sih yang dibilang Pak Buloh tadi itu yang menyamar sebagai Pak Buloh tersebut itu wujudnya aslinya kolong wewe gitu. Tapi kalau biasanya yang suka ngajak-ngajak begitu memang biasanya ya itu. Itu Biasanya. berarti dia mau rubah wujudnya ya supaya orang percaya gitu. Itu dari beberapa cerita, itu yang suka bisa menyamar jadi orang atau jadi kiai itu dari bangsa itu. Hati-hati ya, apalagi maghrib itulah kenapa orang tua dulu kalau maghrib tuh langsung suruh pada pulang anak-anak ya, pulang tutup pintu gitu ya. Kalau sekarang enggak, masih pada macet-macetan di jalan pulang kerja. Beda zamannya udah ya. Tadi bicara tentang kolong wewe ya. Oh iya, kolong wewe. Tadi kan di situ kolong wewe bisa menyerupai siapa saja. Wujud. Nah, saya punya pengalaman. Pas saat saya lagi pikiran, itu datang ya mungkin ya kolong wewe tadi. Dia datang di belakang saya. Ini kan Sila. Itu saya pikir mau bantu saya. Waktu itu saya belum tahu. Merinding nih. Ya kan. Begitu dia masuk setengah, set gitu kan. Dia tetap kirain mau bantuin saya nih. Saya diemin. Dan saya juga nggak tahu namanya ini kan. Pas giliran dia maju lagi satu langkah lagi, set sejajar kan, masuk kan. Itu tiba-tiba saya blank, nggak ingat yang saya baca apa. Padahal waktu itu yang saya baca cuman bahasanya surat Al-Ikhlas. Iya. Itu Bismillahirrahmanirrahim aja nggak bisa saya baca. Katanya, saya baca apa ya? Jadi kayak orang linglung. Sampai akhirnya saya berhenti, saya keluar dan saya nanya, saya baca apa ya? Baru dijelasin. Coba dilafalin.
baru saya ikutin. Sama persis kayak anak kecil baru belajar. Jadi benar-benar ngeblank banget Ngeblank. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, jangan kan baca, suruh nulis aja kan masih ingat. Iya. Ya kan. Bismillah. Kulhu juga mungkin kayaknya masih ingat kalau suruh nulis. Itu jangan kan tulisannya, bacaannya aja saya nggak tahu. Nah, mungkin itu ya termasuk tergolong yang lumayan kali ya. Itulah pengalaman-pengalaman itu tadi kalau mengenai tadi golong WW kemungkinan itu. Oke. Ini banyak banget memang ceritanya dari Pak Rois. Jadi kayaknya 2 episode juga nggak cukup ya. Jadi ini belum yang ke gunung loh, yang perjalanan beliau ke gunung. Terus Pak Irman juga ya. Ini kan berdua nih. Iya. Persahabatan gitu, pasti punya cerita yang bersama juga. Oke, mungkin kita akhiri dulu videonya sampai di sini. Oke, sebelum kita akhiri jangan lupa di like, subscribe dan komen dan di share juga ya untuk membantu channel Jejak Gentala terus tetap eksis dan berkembang. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Rois dan Pak Irman. Sama-sama. Oke, kita tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.